yang paling pokok dari bela negara situasi sekarang, kita harus sadar tentang adanya ancaman yang akan memporak-porandakan keutuhan NKRI. Nah, kita harus sadar ini. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ex-staf ahli Panglima TNI mengatakan Jokowi lebih baik mundur demi keselamatan NKRI. Kinerja Presiden Joko Widodo yang sudah berlangsung 1 semester lebih di periode kedua ini semakin banyak dikritik. Bahkan kini muncul kritik keras dari kalangan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, yaitu ex-staf ahli Panglima TNI, Majen TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman. Dedi dengan tegas meminta kepada Jokowi untuk menanggalkan jabatannya sebagai presiden. Saran ini ditujukan untuk menjaga martabat rakyat, keselamatan bangsa dan negara, serta menghindari krisis kepercayaan rakyat yang lebih dalam, serta bisa menimbulkan huru-hara atau chaos sosial. Dek Jokowi, sebagai orang militer tua dari hati yang paling dalam, saya sarankan mundurlah demi keselamatan bangsa dan negara. Itu lebih terhormat ketimbang diterjang chaos sosial dan amuk massa. Ujarnya pada kantor berita politik RMOL pada hari Selasa 4 Agustus. Chaos sosial yang dimungkinkan terjadi menurut Dedi merupakan akibat dari sejumlah persoalan yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah. Pertama, karena kegagalan mengelola ekonomi yang semakin terpuruk dan menciptakan jutaan orang terkena PHK serta menganggur. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2020 bakal menyentuh hingga minus 4,8%. Angka ini lebih tinggi daripada proyeksi pemerintah yang berada pada posisi minus 4,3%. Persoalan ekonomi tersebut ibarat setali tiga uang dengan ketidakmampuan Jokowi dalam mempersatukan seluruh elemen bangsa yang sudah terbelah mulai pilpres, yaitu menjadi cebong dan kampret. Selain itu munculnya isu terkait berkembangnya paham komunisme, sekulerisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi. TAP MPR serta Undang-Undang Dasar 1945 juga bisa menjadi sebabnya. Belum lama ini, Dedi juga menyoroti berubahnya kedaulatan rakyat menjadi daulat oligarki partai politik dan para taipan. Hal inilah yang menurutnya mempertegas arah gerak keberpihakan pemerintah yang sebenarnya. Kedaulatan ekonomi tidak lagi di tangan rakyat tetapi di tangan asing, asing dan sembilan naga. Sehingga kebijakan rezim sudah tidak berpihak kepada rakyat, akan tetapi berpihak kepada asing, asing dan juga sembilan naga. Dedi memberikan contoh real dari keberpihakan pemerintah tersebut dari segi regulasi, di mana faktanya adalah penyusunan RUU Omnibus Law yang dipaksakan tidak partisipatif. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 atau Undang-Undang Corona juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengambil alih kekuasaan legislatif, serta Undang-Undang Minerba dan lain-lain. Rakyat dimiskinkan dengan pajak, kenaikan BPJS, BBM tetap mahal tidak diturunkan, padahal harga BBM dunia turun. Begitu sambungnya. Oleh karena itu, Dedi secara pribadi bakal mengapresiasi bila Jokowi mau mundur dari jabatannya sebagai presiden demi keselamatan bangsa dan negara. Kepemimpinan baru yang mampu memperbaiki multikrisis, yakni krisis ekonomi dan mengatasi COVID, sangat mungkin muncul dari kalangan warga masyarakat yang mempunyai track record dan lebih berintegritas serta berpihak pada rakyat. Akhir kata, saya sampaikan doa, semoga Bapak Jokowi dibukakan pintu hati untuk bisa mendalami perasaan rakyat dan derita masyarakat yang sekarang terhimpit masalah ekonomi yang parah. Semoga kedaulatan rakyat bisa lebih merdeka pada 75 tahun kemerdekaan. Demikian kata Dedi S. Budiman. Untuk selamatkan Indonesia, Jokowi dan Ma'ruf Amin diminta untuk mundur.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin harus mundur agar Indonesia terselamatkan dari kepentingan asing dan pengkhianatan terhadap Pancasila. Kami mohon kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden untuk dengan hormat segera mengundurkan diri. Begitu kata Aliansi Profesional Indonesia Bangkit atau APIB dalam pernyataan kepada redaksi pada hari Rabu 20 Mei yang lalu. APIB merupakan kumpulan purnawirawan TNI dan tokoh masyarakat. Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras masuk menjadi bagian dari APIB. Ada juga Lejen TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat, Mejen TNI Purnawirawan Sunarko, Mejen TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman. Menurut APIB, desakan mundur Jokowi dan Ma'ruf Amin karena kebijakan tidak berpihak pada rakyat. RUU Omnibus Law sangat menguntungkan kapitalis komunis, tapi sangat merugikan rakyat. Melanggar Undang-Undang Dasar 1945. RUU Nomor 1 Tahun 2020 yang menjadi undang-undang sangat menguntungkan koruptor dan kapitalis komunis, tapi juga merugikan rakyat. RUU Minerba menjadi undang-undang sangat menguntungkan kapitalis komunis, tetapi sangat merugikan rakyat dan anak cucunya. APIB juga mengkritisi RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP yang tidak memasukkan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 dalam konsideran. Pancasila diperas jadi Trisila, diperas lagi menjadi Ekasila, diduga akan diperas lagi maka Pancasila jadi tidak ada, akhirnya menjadi sosialis dan komunis. Artinya anggota DPR patut diduga akan menghidupkan kembali paham komunis di NKRI. Menurut APIB sendiri, pemerintah deras mengimpor TKA Cina, diduga membawa paham komunis dan COVID-19. TKI pulang di karantina, sementara buruh di dalam negeri lain sedang musim di PHK dan juga banyak pengangguran. Harga BBM rakyat minta diturunkan, pemerintah pun tak pernah menurunkan. Malah iuran BPJS dinaikkan saat musim COVID-19 dan musim PHK serta banyak pengangguran. Hal ini merupakan kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat. Begitu katanya. Chaos sosial yang dimungkinkan terjadi menurut Dedi merupakan akibat dari sejumlah persoalan yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah. Pertama, karena kegagalan mengelola ekonomi yang semakin terpuruk dan menciptakan jutaan orang terkena PHK serta menganggur. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2020 bakal menyentuh hingga minus 4,8%. Angka ini lebih tinggi daripada proyeksi pemerintah yang berada pada posisi minus 4,3%. Persoalan ekonomi tersebut ibarat setali tiga uang dengan ketidakmampuan Jokowi dalam mempersatukan seluruh elemen bangsa yang sudah terbelah mulai pilpres, yaitu menjadi cebong dan kampret. Selain itu munculnya isu terkait berkembangnya paham komunisme, sekularisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi. TAP MPR serta Undang-Undang Dasar 1945 juga bisa menjadi sebabnya. Belum lama ini, Dedi juga menyoroti berubahnya kedaulatan rakyat menjadi daulat oligarki partai politik dan para taipan. Hal inilah yang menurutnya mempertegas arah gerak keberpihakan pemerintah yang sebenarnya.